Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi bersama Ibu Hasna dalam pembelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang manfaat atau kegunaan panas dan cahaya matahari. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan, kelancaran, juga keberkahan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk itu mari kita mulai pembelajaran IPA kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang utama, yaitu mengenai kegunaan panas dan cahaya matahari, Ibu mau mengulas sedikit nih tentang pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai kenampakan matahari pada pagi, siang, dan sore hari. Ayo, siapa yang masih ingat bagaimana sih kenampakan matahari pada pagi, siang, dan juga sore hari? Nah, kenampakan matahari pada pagi hari, yaitu matahari terbit di sebelah timur, benar, dan sehingga bayangan berada di sebelah barat, dan juga bentuk bayangannya lebih panjang daripada benda aslinya. Yang kedua, kenampakan matahari pada siang hari, yaitu matahari tepat berada di atas kepala kita sehingga bayangan benda terlihat sangat pendek atau di bawah kita, di bawah benda. Nah, selanjutnya yaitu kenampakan matahari pada sore hari. Ayo, bagaimana kenampakan matahari pada sore hari? Ya betul, jadi matahari pada sore hari itu berada di sebelah barat, atau matahari akan segera tenggelam di sebelah barat, dan bayangan berada di sebelah timur, dan bentuk bayangan lebih panjang daripada benda aslinya. Nah, anak-anak mungkin penasaran ya, Ibu, kenapa sih matahari itu hanya bergerak dari timur ke barat, atau hanya ada di sebelah timur dan barat, tidak ada di sebelah utara ataupun sebelah selatan? Nah, jadi jawabannya itu karena matahari ada di sebelah timur dan barat itu karena adanya rotasi bumi. Ayo, siapa yang tahu apa sih rotasi bumi itu? Jadi, rotasi bumi adalah berputarnya bumi pada porosnya. Nah, jadi Ibu mau kasih contoh videonya ya, bagaimana bumi berotasi. Nah, itu contoh dari bumi berotasi, sehingga matahari itu hanya bergerak dari timur ke barat, tidak ada bergerak atau berada di sebelah utara atau selatan bumi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi manfaat dari panas matahari. Nah, di sini Ibu ada wacana atau cerita. Yuk kita baca bersama-sama ya. Setiap hari Ibu mencuci baju. Ayah dan Andi menjemur baju. Baju yang dicuci masih basah. Baju akan kering setelah dijemur. Panas matahari akan membuat baju kita menjadi kering. Nah, dari cerita ini, anak-anak bisa menyimpulkan salah satu manfaat matahari. Apa ya manfaat dari panas matahari dari cerita ini? Ya, betul. Salah satunya yaitu untuk mengeringkan pakaian yang sudah dicuci. Kan pakaian yang dicuci itu pasti basah. Nah, mengeringkannya dengan panas matahari. Nah, kenapa ya matahari itu atau panas matahari itu bisa membantu untuk mengeringkan pakaian atau menjemur pakaian? Nah, jadi contohnya itu seperti kita sedang memasak nasi atau memasak air. Memasak air nih. Misalkan mau membuat teh ya, mau membuat air teh hangat. Nah, kita memasak airnya dulu. Nah, kan airnya itu mendidih ya, terlihat mendidih. Dan kadang karena mendidih itu si airnya menjadi berkurang karena air yang terkena panas ini menguap, berubah menjadi gas. Nah, sama seperti baju yang sedang dikeringkan oleh panas matahari. Jadi, panas matahari ini
membuat air kan baju basah. Nah, membuat air yang ada di baju basah tersebut menjadi menguap sehingga baju menjadi kering. Nah, seperti itu. Nah, baik, ada cerita selanjutnya nih, kita baca bareng-bareng lagi ya. Kakek Budiman seorang petani. Kakek memanfaatkan panas matahari. Panas matahari untuk menjemur biji padi. Nelayan juga memanfaatkan panas matahari. Panas matahari untuk mengeringkan ikan. Panas matahari juga untuk membuat garam. Nah, di situ ada contohnya ya. Kakek Budiman, seorang petani, memanfaatkan matahari untuk biji padi, untuk menjemur biji padi. Dan juga nelayan untuk mengeringkan ikan. Nah, jadi coba sebutkan apa salah satu atau dua manfaat dari panas matahari yang ada di cerita ini. Ayo, bagaimana? Iya, betul. Jadi, manfaat panas matahari pertama untuk menjemur biji padi, yang kedua untuk mengeringkan ikan, dan juga untuk membuat garam. Jadi, udah ada berapa ya tadi? 4 ya, 4 manfaat panas matahari. Yang tadi pertama, untuk menjemur pakaian. Yang kedua, ini yang tadi kakek Budiman, seorang petani, untuk menjemur biji padi. Yang ketiga, manfaat untuk nelayan, yaitu untuk mengeringkan ikan. Dan juga yang keempat, manfaat dari panas matahari adalah untuk membuat garam. Baik, selanjutnya manfaat mengenai cahaya matahari. Nah, tadi kan udah ya manfaat mengenai panas. Sekarang manfaat mengenai cahaya matahari. Ibu ada teks atau wacana lagi, kita baca bersama-sama ya. Tanpa cahaya matahari, bumi akan menjadi gelap. Cahaya matahari pagi menyehatkan tubuh. Aktivitas banyak dilakukan di siang hari. Para pekerja bekerja di siang hari. Nah, anak-anak bisa menyimpulkan tidak bagaimana atau apa sih manfaat dari cahaya matahari dari teks ini? Ya, betul. Jadi pertama, matahari itu merupakan sumber cahaya bagi bumi. Apabila tidak ada matahari, bumi menjadi gelap ya, dan aktivitas kita tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena gelap, tidak ada cahaya. Selain sebagai sumber cahaya bagi bumi, matahari juga menyehatkan tubuh, khususnya untuk pada cahaya matahari di pagi hari, karena matahari di pagi hari ini membantu untuk memproduksi vitamin D yang bagus untuk kesehatan tulang. Nah, selanjutnya ternyata cahaya matahari ini tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bermanfaat untuk tumbuhan. Nih, kita baca lagi ya bersama-sama. Cahaya matahari juga diperlukan tumbuhan. Cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Cahaya matahari juga digunakan untuk pertumbuhan. Tumbuhan akan tumbuh jika mendapat cukup cahaya. Nah, di sini anak-anak apakah sudah tahu bagaimana sih atau apa sih namanya proses dari tumbuhan membuat makanan? Nah, tumbuhan ini membuat makanannya sendiri, disebut dengan istilah proses fotosintesis. Nah, di bawah sini terdapat gambar yang menggambarkan proses fotosintesis. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai proses fotosintesis yang terjadi di tumbuhan. Jadi, karbon dioksida yang ada pada tumbuhan dan juga air serta mineral dibantu dengan cahaya matahari akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, glukosanya karena di dalam tumbuhan ini biasanya berupa buah ya. Nah, selanjutnya oksigen ini dikeluarkan oleh tumbuhan sehingga sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, itulah kenapa kita harus banyak menanam tumbuhan di sekitar rumah kita agar mendapatkan banyak oksigen yang bagus untuk kesehatan kita. Sekian pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih ya sudah mau menyimak pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.